Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 Sekolah Menengah Pertama. Halaman 166, Kurikulum Merdeka Belajar edisi buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam tema yang ketiga, yaitu nasionalisme dan jati diri bangsa, dibahas pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya. Namun sebelumnya kami informasikan untuk dapat melihat website kami di 1001ide.com dan Instagram kami di 1001ide. Kita mulai pada lembar aktivitas yang kelima, yaitu aktivitas kelompok. Yang pertama, buatlah 5 kelompok yang terdiri dari 6-7 anggota tiap kelompok. Yang kedua, kunjungilah perpustakaan sekolah. Kemudian carilah buku tentang materi kolonialisme dan imperialisme. Yang ketiga, buatlah mind mapping tentang materi kehidupan masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang A, kedatangan bangsa barat, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Yang B, persekutuan dagang POC. Yang C, perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang D, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. E, masa pendudukan Jepang. Yang keempat, buatlah mind map semenarik mungkin menggunakan gambar dan pensil warna agar tampilan lebih menarik. Yang kelima, gunakan kertas plano atau kertas manila agar hasil mind map terlihat jelas. Dan yang keenam, presentasikan hasil mind map di depan kelas dan mintalah masukan guru. Maka pembahasannya adalah untuk kedatangan bangsa barat, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Kolonialisme dan imperialisme. Kemudian, kedatangan bangsa barat. Portugis. Tujuan utama kedatangan bangsa Portugis adalah mendapatkan rempah-rempah. Selain itu, bangsa Portugis juga menyebarkan agama Katolik. Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia. Pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka dan 1512 sampai ke Maluku. Spanyol. Pada tahun 1520, rombongan Mangalhain sampai ke pelabuhan Masapa. Kemudian, kepulauan ini diberi nama Filipina, diambil dari nama Raja Spanyol Philip yang kedua. Pada tahun 1522, Sebastian del Cano berhasil berlabuh di Tidore. Inggris. Pada tahun 1577, Sir Francis Drake berlayar dari Inggris ke arah barat. Dalam perlayarannya, rombongan ini melakukan perdagangan rempah-rempah ke Ternate. Belanda. Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman bersama rombongan sampai di Indonesia dan mendarat di Banten. Ekspedisi selanjutnya dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Van Warwick yang berhasil mendarat di Banten pada tahun 1598. Persekutuan dagang POC. Kolonialisme dan imperialisme. POC. Pengertian. Perusahaan Hindia Timur Belanda secara resmi bernama Persatuan Perusahaan Hindia Timur. Bahasa Belandanya disingkat POC. Didirikan pada 20 Maret 1602, POC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia.
Tujuannya adalah menyatukan pedagang Belanda di kawasan Nusantara dan menghindari persaingan di antara pedagang Belanda sendiri. Memonopoli rempah-rempah di Hindia Timur, membantu keuangan kerajaan Belanda, dan menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Hak istimewanya adalah memelihara angkatan perang, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda. Memerintah daerah-daerah tersebut menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri dan memungut pajak. Kemunduran. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Penyebab kebangkrutan VOC sendiri disebabkan karena maraknya korupsi di dalam anggota VOC yang dilakukan oleh petingginya. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Perlawanan Sultan Baabullah. Di bawah pimpinan Sultan Baabullah, rakyat Maluku melawan Portugis. Rakyat Maluku berhasil mengusir Portugis dari perairan Maluku Utara setelah berperang selama 5 tahun, 1570 sampai 1575. Kemenangan Sultan Baabullah tersebut membawa arti penting bagi masyarakat Maluku. Perlawanan Aceh. Orang-orang Portugis pernah mencoba mengadakan blokade terhadap Aceh untuk mencegah hubungan Aceh dengan negara lain. Namun Aceh mampu melawan blokade tersebut. Dengan demikian, Portugis tidak mampu membendung kegiatan perdagangan rempah-rempah Aceh ke Laut Merah. Perlawanan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin mengadakan perlawanan terhadap VOC. Serangan besar-besaran terjadi pada bulan April 1668 sampai Juni 1669. Namun mengalami kekalahan. Karena keberaniannya tersebut, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda. Serangan Mataram terhadap VOC. Sultan Agung menyerang Batavia sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1628 dan 1629. Sekalipun usaha menghancurkan VOC gagal sebanyak 2 kali, namun sikap Sultan Agung tidak pernah kompromi dengan VOC. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan Saparua di Ambonan. Perlawanan rakyat Maluku tahun 1817 dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura. Perlawanan Patimura mulai meletus pada tanggal 16 Mei 1817 di Saparua. Pada 15 Oktober 1817, Belanda mulai mengadakan serangan besar-besaran dengan menangkap satu persatu para pemimpin. Pada bulan November 1817, Patimura ditangkap dan dihukum mati. Perang Padri di Sumatera Barat. Perang Padri ini menentang kekuasaan kolonialisme Belanda di Sumatera Barat antara kaum Padri dengan pihak Belanda. Tahapan Perang Padri yaitu yang pertama tahap pertama 1821 sampai 1825 dan tahap kedua 1830 sampai 1837. Perang di Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro atau juga dikenal Perang Jawa terjadi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan terpusat di Kesultanan Mataram yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, penderitaan rakyat sebagai akibat adanya berbagai macam pajak. Wilayah Mataram dipersempit dan Belanda ikut campur dalam pemerintahan.
Perang Aceh. Perang Aceh merupakan perang terlama yang terjadi di Indonesia. Penyebab umum terjadinya Perang Aceh, yang pertama Belanda ingin menguasai Aceh. Yang kedua, pergantian Traktat London yang memungkinkan Belanda menyerang Aceh. Masa pendudukan Jepang. Kolonialisme dan imperialisme. Masa pendudukan Jepang. Membentuk organisasi sosial. Organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang di antaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syarif Syamsuddin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Sebagai ganti Gerakan 3A, Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan Putra dipimpin tokoh-tokoh nasional yang sering disebut empat serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Membentuk organisasi militer. Jepang membentuk berbagai organisasi militer. Organisasi yang dibentuk Jepang tersebut adalah Sainendan, Punjinkai, Keibodan, Heiho, dan Peta. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang mengeksploitasi kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada Belanda. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sedemikian rupa sehingga mereka hanya membawa pulang 20% dari panen yang dilakukannya. Kondisi ini menyebabkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar di Indonesia. Romusha. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusha dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Romusha dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, halaman 166 Kurikulum Merdeka. Semoga video pembahasan ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.